Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Latifah dengan NPM A1G024053 dengan dosen pengampu Bunda Yuli Amalia MPD. Kali ini kita akan membahas mengenai monolog dan drama. Selamat menyaksikan. Monolog adalah istilah keilmuan yang diambil dari kata mono yang artinya satu dan log dari kata logi yang artinya ilmu. Secara harfiah, monolog adalah suatu ilmu terapan yang mengajarkan tentang seni peran, di mana hanya dibutuhkan satu orang untuk bisa melakukan adegan dalam beberapa karakter. Dengan demikian, dapat dikatakan monolog adalah kegiatan berkomunikasi atau berbicara yang dilakukan dalam satu arah. Terdapat bentuk monolog. Yang pertama, perkenalan. Perkenalan merupakan salah satu kegiatan berbicara yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan dikenal oleh orang lain dan akan tercipta hubungan yang akrab. Perkenalan dapat dilakukan sendiri dan juga bisa diperkenalkan oleh orang lain. Hal-hal yang akan disebutkan atau diperkenalkan seperti nama, tempat tinggal, hobi, keluarga, cita-cita, dan lain sebagainya. Yang kedua, pidato. Pidato merupakan salah satu kegiatan berbicara yang cukup sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik acara formal maupun informal. Selalu ada kegiatan berpidato. Pidato memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberikan informasi, menghibur, membujuk, menarik perhatian, meyakinkan, memperingatkan, membentuk kesan, memberikan instruksi, dan menggerakkan massa. Yang ketiga, terdapat drama monolog. Drama berasal dari bahasa Yunani, dramoi, artinya berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan meniru. Drama monolog adalah drama yang berisi tentang percakapan seorang pemain drama dengan dirinya sendiri. Monolog dalam seni drama adalah pementasan yang sering dilakukan oleh satu pemain atau sendirian. Yang keempat, bercerita. Bercerita atau mendongeng adalah menyampaikan rangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh cerita dapat manusia, binatang, dan makhluk lain, baik tokoh nyata maupun rekaan. Jenis-jenis monolog. 1. Monolog naratif biografis. Dalam monolog ini, aktor mengingat kembali cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa aktual dalam hidupnya. Aktor dan atau penulis bertindak sebagai narator. Kemungkinan hanya sedikit, bahkan tidak ada sama sekali untuk menampilkan karakter lain dalam cerita. Tekanannya, monolog tipe ini menceritakan dongeng-dongengnya sendiri. Yang kedua, monolog karakter biografis. Dalam monolog ini, karakter didorong untuk tampil dengan mengandalkan dialognya dibandingkan ceritanya. Dalam bentuk ini, aktor dan atau penulis mengeluarkan ceritanya sendiri, tetapi menampilkan banyak karakter untuk menggerakkan ceritanya. Yang ketiga, monolog fiksional karakter driven. Dalam monolog jenis ini, aktor atau penulis menciptakan banyak karakter untuk mengekspresikan tema atau isu, menunjukkan gaya hidup, atau menceritakan sebuah cerita imajinatif. Dalam banyak kasus, karakter-karakter dalam monolog ini konon memiliki kaitannya, misalnya dengan anak-anaknya, hidupnya, atau masa remajanya di sebuah tempat, baik menggunakan karakter real atau imajinatif. Yang keempat, terdapat monolog dokumentasi berbasis realitas. Monolog ini dibuat dari peristiwa kehidupan nyata. Aktor atau penulis menggunakan kata-kata yang tepat dari orang yang terlibat dalam peristiwa yang diceritakan dalam monolog itu. Yang kelima, monolog topikal. Monolog ini sering bergantung pada peristiwa sehari-hari, seperti yang terlihat melalui mata monolog tersebut. Peristiwa-peristiwa itu sebagian atau biografi sebagai observasi dan sebagian pendapat. Kedudukan monolog dalam keterampilan berbicara. Monolog memiliki hubungan dengan keterampilan berbicara. Misalnya dalam seni, pertunjukan, drama, dan bercerita terdapat dua macam percakapan, yaitu dialog dan monolog. Monolog ialah ketika tokoh bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Terdapat persiapan sebelum monolog. 1. Olah tubuh dan perasaan.
2. Berlatih untuk berlaku dramatis. 3. Latihan vokal. 4. Memperkaya variasi vokal dan produksi kata dalam kalimat. 5. Melatih nada dan irama. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra yang isinya cerita hayalan. Dongeng biasanya mengandung pesan moral yang tinggi dan terungkap melalui karakter atau watak tokoh. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan kebenarannya, berisikan pelajaran atau moral, atau bahkan sindiran. Ciri-ciri dongeng menurut Brunfart, Arvalo, dan Neto dalam Dananjaya 2007, dongeng mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan dari mulut ke mulut melalui kata-kata dan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebaran dari mulut ke mulut atau lisan. Yang keempat, bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi. Yang kelima, biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola, seperti kata klise, kata-kata pembukaan dan penutup yang baku. Yang keenam, mempunyai kegunaan atau function dalam kehidupan bersama suatu kolektif, sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan yang terpendam. Yang ketujuh, bersifat prologis, yaitu memiliki logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Yang kedelapan, menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan penciptanya yang pertama kali sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif merasa memilikinya. 9. Bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti bahwa dongeng juga merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya. Unsur-unsur pembangun cerita dalam dongeng. Unsur-unsur pembangun cerita yang disebutkan oleh Stanton meliputi 1. Tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi yang merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di alam nyata. Kedua, alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan, kualitas, atau pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, latar atau setting. Setting adalah latar belakang tentang tempat, waktu, dan sosial. Fungsi latar adalah memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Yang keempat, judul. Judul merupakan hal pertama yang mudah dikenal oleh pembaca. Judul seringkali mengacu pada tokoh, latar, tema, maupun kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kemudian gaya, bahasa, dan nada. Gaya bahasa merupakan cara pengungkapan seseorang yang khas bagi seseorang pengarang, meliputi pemilihan diksi atau pemilihan kata, imaji atau citraan, dan sintaksis atau pola kalimat. Selanjutnya, tema. Tema merupakan makna cerita, di dalamnya terkandung sikap pengarang terhadap suatu subjek atau pokok cerita. Tema memiliki fungsinya menyatukan unsur-unsur lain, juga respon pengarang terhadap pengalaman dan hubungan pengarang dengan kehidupannya. Jenis-jenis dongeng dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan waktu kemunculannya, terdapat dongeng klasik dan dongeng modern. Yang kedua, berdasarkan isi cerita. Terdapat fabel, mite, legenda, sage, parabel, dongeng jenaka, wira cerita, hikayat, cerita pelipur lara, dan cerita perumpamaan. Sekian materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.